Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huqubah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali di acara kajian rutin kita, kajian kita Riyadhus Shalihin yang diselenggarakan oleh PKS TV Bandung. Dan insya Allah di sore hari ini kita semuanya akan membahas tentang satu bab lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu hari ini kita akan membahas bab ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, Babu ziyarati ahlil khair. Bab yang membahas tentang berkunjung atau mengunjungi orang-orang soleh, orang-orang ahli kebaikan. Wa mujalasatihim wa suhbatihim. Maka kita berkumpul dengan mereka, kita bergaul dengan mereka. Wa mahabbatihim, dan mencintai orang-orang soleh. Wa talaba ziyaratihim, kemudian ada kalanya kita meminta mereka untuk mengunjungi kita semuanya. Di samping kita mengunjungi, kita pun meminta mereka untuk mengunjungi kita. Wa du'ai minhum, kita juga memohon doa dari mereka. Wa ziyaratil mawadi al-fadilah, kemudian juga kita dianjurkan untuk mengunjungi tempat-tempat yang baik. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini menyebutkan tentang keutamaan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita mengunjungi orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh. Maka di awal bab, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan tentang beberapa ayat. Di antaranya adalah ayat kisah tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam di dalam surat Al-Kahfi di ayat ke-60. Kemudian juga di ayat ke-66 disebutkan, Wa idh qala Musa, ingatlah ketika Musa berkata li fatahu, kepada pembantunya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini am amdiya hukubah. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Kemudian di ayat ke-66 disebutkan, qala lahu Musa berkata kepada pembantunya. Ketika itu Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Nabi Musa ketika itu berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ini adalah kisah tentang Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam bersama Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan pernah berhenti berjalan sampai nanti aku bertemu dengan dua lautan. Kalau enggak, saya akan berjalan bertahun-tahun sampai ketemu dua lautan tersebut. Karena memang diperintahkan, karena nanti akan bertemu dengan orang soleh di situ. Karena Allah memberitahukannya bahwa ada seorang hamba yang diberikan rahmat dan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam pergi mencari orang ini hingga bertemu dengannya. Dan Allah menyebutkan kisah ini dalam surat Al-Kahfi secara panjang lebar. Maka mungkin bisa baca, merujuk kepada kisah Ashabul Kahfi, kisah dalam surat Al-Kahfi. Ketika kisah tentang Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika bertemu dengan Khidir alaihissalatu wassalam. Maka kenapa disinilah bagaimana mengunjungi orang soleh. Nabi Musa mencari supaya bisa bertemu dengan siapa? Supaya bisa bertemu dengan Khidir alaihissalatu wassalam. Kemudian supaya juga bisa berkumpul dan bergaul dengan orang soleh tersebut. Kemudian berikutnya di ayat berikutnya yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, wasbir nafsaka, hendaklah engkau bersabar Muhammad bersama dengan orang-orang yang menyeru, ma'alladina yad'una rabbahu, bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Rabbnya, bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah, di waktu pagi dan waktu senja dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang bagaimana keutamaan kita berkumpul, bergaul, dan mengunjungi orang-orang soleh. Siapakah orang-orang soleh itu?
Orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Itulah orang-orang soleh. Mencintai mereka hukumnya wajib, karena termasuk ikatan keimanan yang terkuat, yaitu mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kecintaan kita terhadap mereka ini, maka sesungguhnya apabila kecintaan seseorang itu mengikuti kecintaannya karena Allah dan bencinya juga mengikuti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang inilah yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, maka berarti kita akan perbawa soleh juga. Sebagaimana dalam sebuah hadis nanti akan kita bahas, pertemuan ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka kita pun akan kebagian kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka. Maka ayat-ayat tadi berbicara tentang bagaimana pentingnya kita berkumpul, bergaul, mengunjungi orang-orang soleh dan mencintai mereka. Sebagaimana tadi disebutkan, wasbir nafsaka, Muhammad hendaklah engkau sabar, ma'alladzina yad'una rabbahum. Dalam bahasa ringkasnya adalah bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang yang selalu menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala bil ghadati wal ashyi, di waktu pagi dan waktu sore. Tidak ada tujuannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah di antara ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Setelah menyebutkan ayat-ayat tadi, maka kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan bagaimana keutamaan mengunjungi orang soleh, berkumpul, bergaul dan mencintai mereka. Dan kita pun meminta doa dari mereka. Bahkan kita pun memohon kepada mereka untuk mengunjungi rumah-rumah kita, untuk mengunjungi kita semuanya. Kita lihat hadis-hadis yang berbicara tentang ini. Hadis pertama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Abu Bakrin li Umar bin Khattab, li Umar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah SAW. Bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakar mengajak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian mengatakan, intolik bina ila ummi Aiman. Marilah kita sejenak pergi berkunjung kepada rumah Ummu Aiman. Hadis ini kan menunjukkan bagaimana pentingnya kita mengunjungi orang-orang soleh, mengunjungi sesama kaum muslimin, apalagi orang ini adalah orang soleh. Maka di sini disebutkan kisah tentang siapa? Sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Bakar dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi Ummu Aiman. Maka ketika mereka mengunjungi Ummu Aiman, kemudian intolik bina ila ummi Aiman, nazuruha, kita mengunjunginya. Kama kana Rasulullah SAW yazuruha, sebagaimana dulu Rasulullah SAW senantiasa mengunjungi Ummu Aiman ini. Maka setelah Rasul wafat, maka diajak. Kemudian falamma intahayna ilaiha, ketika kedua orang sahabat tersebut sampai di sana, sampai di rumah Ummu Aiman, bakat, maka Ummu Aiman menangis. Faqala laha, kemudian sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika itu berkata kepada Ummu Aiman, ma yubkiki, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ama ta'lamina anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu. Bukankah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau menangis? Bukankah apa yang ada di sisi Allah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik? Kemudian Ummu Aiman ketika itu berkata, faqalat, maka beliau menjawab, inni la abqi anni la a'lamu anna ma indallahi ta'ala khairul li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku menangis bukan karena itu. Sungguh aku benar-benar mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Rasulullah SAW itu lebih baik. Walakin abki annal wahya qadin qata'a minas sama. Yang aku menyebabkan menangis adalah dengan wafatnya Rasul. Berarti wahyu sudah selesai. Wahyu sudah tidak akan turun lagi. Fahayyajathuma anil buka faja'ala yabqiyani ma'aha. Kemudian ketika mendengar itu, maka setelah mendengar ucapan tersebut, maka perkataan Ummu Aiman ini membuat keduanya menangis, dan akhirnya keduanya menangis. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ummu Aiman menangis kenapa? Karena setelah Rasul wafat berarti terputuslah wahyu. Tidak ada wahyu setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian keduanya juga menangis karena wanita itu telah mengingatkan apa yang telah dilupakan oleh keduanya.
Maka di dalam hadis ini ada keutamaan apa? Keutamaan berkunjung. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada setiap muslim yang mengunjungi atau menjenguk saudaranya atau menjenguk saudaranya. Ini menunjukkan tentang keutamaan bagaimana kita berkunjung kepada orang-orang soleh. Hadis yang kedua, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki yang mana seorang laki-laki itu mengunjungi sahabatnya yang lain, berkunjung kepada temannya yang lain. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Kemudian ketika berkunjung tersebut Allah mengutus malaikat untuk mengikutinya. Falamma ata alaihi. Kemudian ya, setelah tadi Allah mengutus malaikat, kemudian ketika malaikat berjumpa dengan orang yang tadi akan mengunjungi saudaranya, maka faqala, malaikat itu berkata, aina turid? Kamu mau pergi kemana? Uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin berkunjung kepada teman saya di kampung ini, di tempat ini. Qala, kemudian malaikat bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah yang menyebabkan engkau berkunjung? Apakah engkau berkunjung ini karena ada keuntungan duniawi, urusan duniawi yang ingin kamu dapatkan darinya? Apakah ada urusan itu? Kemudian qala, orang itu mengatakan, lah, tidak ada tujuan saya urusan duniawi. Ghairu anni ahbabtuhu billahi ta'ala. Saya mengunjungi karena saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian kemudian malaikat itu berkata, fa inni rasulullahi ilaik. Aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang sengaja Allah utus untukmu. Bi annallaha qad ahabbaka. Dan ternyata Allah telah mencintaimu kama ahbabtahu fihi, sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang bagaimana keutamaan berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengunjungi orang soleh, mengunjungi orang-orang baik, tujuan kita cuma satu. Kita mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Maka orang-orang ini mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disebutkan bahwa sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai sahabat itu. Maka kalau kita lihat dalam berkunjung ada beberapa manfaat. Di antaranya adalah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian kita juga akan melembutkan hati kita, menyatukan orang-orang yang mengingatkan saudara yang lupa dan lengah, mengajarkan orang yang belum tahu, dan banyak kemaslahatan lain ketika kita berkunjung. Jadi di samping pahala, kita juga mengingatkan nilai-nilai kebaikan kepada orang tersebut. Ini adalah kalau kita berbicara tentang keutamaan tersebut. Maka ada keutamaan kita mengunjungi orang-orang soleh, mengunjungi teman-teman kita yang baik, karena di situ ada nilai ziarahnya, kemudian ada nilai mengingatkan kebaikan dan lain sebagainya. Wa anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man ada maridun aw zara akhan lahu fillah. Siapa yang mengunjungi orang yang sakit atau dia mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit, atau kita berjunjung kepada orang-orang yang sakit, termasuk juga mengunjungi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nada munadin. Maka ketika itu ada seseorang yang menyeru, bi antibta wa taba mamsyaka. Semoga kamu bahagia dan semoga perjalananmu juga menyenangkan. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan semoga kamu telah menyiapkan sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rawahu Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian juga wa qala hadisul hasanun, hadis ini termasuk hadis hasan. Wa fi ba'din nusakhi gharibun, dalam sebagian riwayat dalam sebagian buku disebutkan hadis ini adalah hadis hasan, tapi hadis hasan gharib. Nah, kalau kita lihat di sini adalah kalau tadi berkunjung kepada saudara kita karena Allah. Kemudian dalam hadis ini keutamaan berkunjung orang sakit, maka terdapat faidah, manfaat baik yang tadi sudah disampaikan. Kita dapat pahala, kemudian kita mengingatkan dan sebagainya. Karena apa? Ketika kita menjenguk orang sakit, maka termasuk hak sesama muslim menjenguk saudaranya yang sakit, mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala supaya bertaubat, saling berpesan dalam kebaikan dan lain sebagainya. Ini adalah kalau kita berkunjung kepada saudara-saudara kita. Nah,
Maka sekali lagi hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kita mengunjungi saudara-saudara kita. Ya, tentu saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Musa Al-Asy'ari. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, "Innama mathalu al-jalisis salih wa jalisis su." Perumpamaan kita duduk bersama dengan orang-orang soleh dan perumpamaan kita duduk dengan orang-orang yang tidak baik. Kahamilil miski, kita bergaul dengan orang-orang soleh seperti kita bergaul dengan hamilil miski, penjual minyak wangi, orang yang membawa minyak wangi. Sedangkan bergaul dengan orang-orang yang wajalisis su, sedangkan bergaul dengan orang-orang yang jahat. Maka wanafikhil kir, seperti kita bergaul dengan orang yang meniup api, atau dalam bahasa kita pandai besi. Fahamilul misk, kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh seperti kita bergaul dengan orang-orang ya yang penjual minyak wangi. Maka kalau kita bergaul dengan orang penjual minyak wangi, fahamilul misk, bergaul dengan pedagang minyak wangi, imma ayyukhdiyaka, bisa jadi kalau kita bergaul dengan pedagang minyak wangi akan memberimu minyak wangi itu. Wa imma anta beta'a minhu, bisa juga kalian membeli minyak wangi tersebut. Wa imma anta jada minhu rihan thayyibah, atau minimal engkau akan mendapatkan wangi daripada minyak yang dijual tersebut. Minimal kita mendapatkan aroma harum daripada minyak wangi tersebut. Itu adalah kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh. Kemudian wanafikhul khir, adapun kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka, bisa jadi baju kita menjadi bolong-bolong, terbakar dan lain sebagainya. Wa imma anti jada minhu rihan muntina, kalau enggak kita akan mendapatkan wangi yang tidak baik, bau asap dan lain sebagainya. Ini adalah perumpamaan yang sangat menarik yang perlu kita ingatkan kaitan dengan bab ini. Sehingga kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ini maka apa? Ini semuanya adalah berbicara tentang apa? Tentang kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kalau kita berbicara tentang apa? Berbicara tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka ketika kita bisa berkunjung dengan orang-orang soleh, maka itu akan menjadikan kebaikan buat kita semuanya. Oleh karena itu kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita mengunjungi orang-orang soleh, mengunjungi orang yang sedang sakit, dan termasuk bergaul, berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh, minimal kita akan kebagian kebaikan yang dia lakukan, akan mengajak kita untuk melakukan kebaikan itu. Ini adalah yang bisa kita lakukan adalah dengan bergaul dengan orang-orang soleh tersebut. Nah, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah setelah kita membahas tentang hadis ini, maka berikutnya beralih kepada kitab nikah. Ada pembahasan tentang nikah. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tunkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita itu dinikahi karena tujuan 4 hal. Pertama adalah 5 liha. Seorang itu dinikahi karena harta agar suami bisa memanfaatkannya. Wali hasabiha. Yang kedua adalah karena keturunannya, artinya mencari kabilah yang terpandang agar status sang suami juga naik. Wali jamaliha, karena kecantikannya agar suami bisa bersenang-senang dengannya. Kemudian walidiniha, yang keempat adalah karena faktor agamanya, agar dapat membantu suami dalam menunaikan syariat agama, memelihara amanah serta mendidik anak-anaknya. Tapi Rasul di ujung hadis menyatakan, fadbar bidatid taribat yadak, maka utamakanlah yang beragama, maka engkau akan beruntung. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya adalah berpeganglah kepada yang demikian dan berusaha untuk mendapatkan yang demikian. Maka beliau menyampaikan, maka kalian akan beruntung. Ungkapan ini sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Artinya apa? Kalau memilih pasangan tadi kaitan dengan agama. Kenapa? Karena di sini kaitan dengan berkumpul, bergaul dengan orang-orang soleh. Ini adalah hadis yang berbicara tentang fadbar bidatid din taribat yadak. Maka kalau kita mencari pasangan, carilah pasangan itu adalah yang paling baik agamanya. Karena dengan itulah kalian akan beruntung. Ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kita menjadi
ketika kita mencari pasangan, carilah pasangan yang ideal. Tapi tadi pasangan yang paling penting itu adalah yang harus kita perhatikan adalah kaitan dengan agama dari pasangan kita. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala an-Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, li Jibril, kepada malaikat Jibril, ma yamna'uka an tazuruna aktsara mimma tazuruna. Apa yang menghalangimu untuk untuk lebih sering mengunjungi kami? Kenapa wahai malaikat Jibril engkau biasanya mengunjungi kami dan sekarang jarang? Panazalat, kemudian turun ayat, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Maka dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Rabbmu, lahu ma baina aidina wa ma khalfana, kecuali dengan perintah Rabbmu, miliknya segala yang ada di hadapan kita dan ada di belakang kita, wa ma baina dzalika, dan yang segala yang ada di antara keduanya. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi menyebutkan hadis ini, apa yang menghalangimu untuk tidak lebih sering mengunjungiku? Maka dalam hadis ini menganjurkan agar kita meminta orang soleh untuk mengunjungi rumah kita, guna mengambil manfaat dari persahabatan yang baik ini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang, jadi ini adalah berbicara tentang Rasul menyampaikan, kenapa malaikat Jibril engkau jarang mengunjungi kami? Ini menunjukkan bahwa ada anjuran ketika ada orang soleh kita ajak ke rumah kita, untuk berkunjung ke rumah kita. Nah, kita sebagai tuan rumah kita memuliakan tamu tersebut, apalagi tamu tersebut adalah orang soleh seperti kita. Ini adalah kaitan dengan bab ini, bab bagaimana kita meminta orang-orang yang soleh itu untuk mengunjungi rumah kita semuanya. Ini menunjukkan tentang keutamaan kita meminta orang soleh untuk mengunjungi rumah kita. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah ada orang yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW, ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kita selalu memiliki teman-teman yang baik. Maka jangan sampai kita bergaul, jangan sampai kita berkumpul kecuali dengan orang-orang yang bertakwa. Ini adalah bukan berarti kalau begitu dilarang kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, bukan itu. Tapi orang-orang yang bertakwa harus menjadikan prioritas kita dalam kita bergaul dengan orang-orang soleh tersebut. Kemudian janganlah ada yang memakan makananmu kecuali dengan orang yang bertakwa. Maksudnya adalah bahwa ketika kita bersedekah tentu ada skala prioritas. Yang kita prioritaskan dalam bersedekah adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang-orang bertakwa dengan ketakwaan yang dia miliki ketika mendapatkan harta akan digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hadis Nabi SAW yang barusan disampaikan. Nah, sahabat kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu bersabda, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu dinilai kalau kaitan dengan kebiasaan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Oleh karena itu hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa ia bersahabat. Ini menunjukkan tentang keutamaan ketika kita bersahabat. Keutamaan ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Maka di sini disebutkan pentingnya kita memiliki teman-teman yang soleh. Makanya dalam surat Al-Kahfi tadi dibahas di awal. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Kan kalau kita lihat merujuk kepada surat ayat sebelumnya, itu kan berbicara tentang Ashabul Kahfi. Kenapa mereka bisa mempertahankan keyakinan? Kenapa mereka bisa mempertahankan keimanan? Karena mereka selalu bersama-sama, bergaul, berkumpul dan mencintai orang-orang soleh. Maka dalam hadis ini disebutkan, maka ar-rajul ala dini khalili. Seorang itu dinilai kaitan dengan kebiasaan agama sahabat. Jadi seorang itu dinilai kaitan dengan kebiasaan agama sahabat. Oleh karena itu, hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Bahwa agama dan akhlak seseorang itu dilihat berdasarkan orang yang menjadi sahabatnya. Jika seorang bersahabat dengan orang baik, maka ia akan kebawa kebaikannya itu. Sebaliknya jika memilih sahabat buruk, maka lama-kelamaan dia pun akan seperti itu. Kesimpulannya adalah kalau kita lihat hadis-hadis Nabi yang barusan disampaikan ini, maka kesimpulannya adalah hendaklah setiap orang bersahabat dengan orang-orang baik, saling mengunjungi satu sama lain, meminta dikunjungi oleh mereka, karena hal tersebut ada kebaikan dan faidah yang banyak. Jadi kita kita mengunjungi dan gak masalah kalau kita pun minta mereka untuk mengunjungi kita semuanya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang orang-orang soleh.
Dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu bersabda, "Al-maru 'ala man ahabba." Seseorang itu tergantung ya dengan apa seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Wa fi riwayatin qala qila lin Nabi sallallahu dikatakan kepada Nabi sallallahu "Ar-rajul yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mencintai satu kaum tapi mereka tidak pernah berjumpa. Mereka tidak pernah bertemu. Qala al-maru ma'a man ahabba. Maka seseorang itu akan dibangkitkan, akan dibarengkan dengan orang yang mereka cintai. Jadi orang yang kita cintai adalah siapa? Tentu orang-orang soleh, orang berilmu, orang beriman, dan orang yang bertakwa. Walaupun mungkin bisa jadi kita belum pernah bertemu dengan orang tersebut. Karena tadi ketika Rasul ditanya, ada seseorang yang mencintai satu kaum, padahal mereka belum pernah bertemu dengan kaum tersebut. Ar-rajul al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Kemudian hadis berikutnya adalah ketika ada seorang sahabat bertanya, anna Arabiyan qala li Rasulullah sallallahu, ada seorang Arab pedalaman bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah tentang hari kiamat. Disebutkan mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kejadian hari kiamat? Qala Rasulullah bersabda, ma'adattalaha. Bukan masalah kapan, tapi apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat itu. Qala hubbullah wa rasuli. Yang telah aku siapkan itu adalah kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasul bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wa hadza lafdzul Muslim, ini lafaz Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dalam satu riwayat ya, dalam satu riwayat disebutkan kaitan dengan apa? Kaitan dengan bab ini, maka mada a'daddalaha min katsiri min katsiri shaumin wala salatin wala shadaqatin walakinni uhibbullah wa rasulah. Aku tidak membuat persiapan untuk menghadapinya berupa puasa yang banyak, salat atau sedekah yang banyak, akan tetapi aku mencintai dia karena Allah dan Rasul. Jadi kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kita mencintai orang-orang soleh. Kita mencintai, kemudian kita bergumpul, bergaul dengan orang-orang soleh tersebut. Kemudian hadis dari sahabat berikutnya adalah sahabat dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Dari sati rajulan. Kenapa tidak disebutkan? Memang urgensinya bukan masalah penyebutan nama, tapi urgensinya justru adalah nilai yang ada dalam hadis ini. Bahwa ja'a rajulun ila Rasul, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ya Rasul, orang itu berkata, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang mencintai suatu kaum tapi dia tidak pernah bertemu dengan kaum tersebut? Faqala Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kita mencintai orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena kita ini akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau kita mengaku cinta Islam, kita mengaku cinta Rasul, mengaku cinta orang-orang beriman, maka marilah kita melaksanakan nilai-nilai kebaikan itu. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, An-nasu ma'adinu ka ma'adinid dhahabi wal fiddah. Manusia itu bagaikan tambang emas dan perak. Khiyarukum fil jahiliyah. Orang yang paling baik dalam masa jahiliyah. Khiyarukum fil islami idza faquhu. Maka dia adalah orang yang paling baik pada masa Islam apabila mereka memahami syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat di sini betapa pentingnya orang-orang baik itu. Jadi manusia itu seperti barang tambang, bagaikan tambang emas atau perak. Orang yang terbaik pada masa jahiliyah, dia juga orang yang terbaik pada masa Islam. Syaratnya kalau dia masuk Islam dan dia memahami tentang agama yang dia anut. Wal arwahu junudun mujannadah. Roh itu bagikan pasukan yang berkelompok-kelompok. Fama ta'arufa minha talab wa ma tanaqara minha talab. Maka roh yang saling mengenal akan berkumpul satu dengan yang lain, sedangkan roh yang tidak saling mengenal akan berpisah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang betapa pentingnya kita memiliki teman-teman yang baik. Karena tadi
Dengan kita mencintai, bergaul, berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, maka kita akan kebagian kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang soleh tersebut. Kemudian dalam riwayat mengatakan al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talab wa ma tanakara minha talab. Ya. Kemudian memiliki riwayat Aisyah, dari riwayat Aisyah juga seperti itu. Ini menunjukkan tentang kalau kita memiliki teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, ini satu keistimewaan, satu kebaikan tersendiri buat kita semua. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya ada 3 hadis lagi kaitan dengan bab ini. Maka hadis berikutnya adalah cerita dari Usair bin Amir, yaitu Ibnu Jarir. Ia berkata, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu kedatangan serombongan penduduk Yaman. Jadi Umar kedatangan penduduk Yaman. Ketika itu faqala, kemudian ia bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Ia menjawab iya. Kemudian ia mendekati Uwais bin radhiyallahu anhu dan bertanya, apakah kamu bernama Uwais bin Amir? Maka dijawab iya. Umar bertanya lagi, apakah kamu dari Murad dan Qoran? Jawabnya lagi iya. Umar bertanya lagi, apakah kamu dahulu pernah sakit belang, kemudian sembuh kecuali tinggal sebesar uang dirham? Jawabannya iya. Kemudian Umar bertanya, apakah kamu masih mempunyai ibu? Ia jawab iya. Kemudian Umar menjelaskan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini adalah kaitan dengan bagaimana keutamaan memintakan didoakan oleh orang-orang soleh. Maka tadi Umar ketika itu, karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti kamu akan kedatangan seseorang bernama Uwais bin Amir bersama dengan rombongan penduduk Mekah. Ciri-cirinya ia dari Murad dan Qoran, pernah berpenyakit belang, lalu sembuh kecuali sebesar uang dirham. Ia masih memiliki ibu dan dia sangat berbakti kepadanya. Seandainya dia bersumpah karena Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hadis ini. Jadi seandainya dia berdoa, maka Allah pasti akan mengabulkan permohonan orang tersebut. Nah, kemudian setelah melihat ciri-ciri itu, maka oleh karena itu kata Umar bin Khattab, mohonkanlah ampun untuk diriku. Jadi ini adalah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Maka mohonkan ampunkan istaghfirli, ya wahai Uwais al-Qarni, tolong engkau doakan saya dalam salatmu, doakan saya supaya Allah mengampuni dosa-dosa. Qala anta ahdatsu ahdan bisafarin sholihin fastaghfirli. Kemudian ia oleh karena itu mohonkanlah ampun untukku. Kemudian ia memohonkan ampun untuk Umar. Setelah itu Umar ketika itu maka Umar bin Khattab memintakan untuk memintakan ampun untuk orang tersebut. Maka ketika itu akhirnya fastaghfara lahu, kemudian dimintakan ampun untuk Umar bin Khattab. Fafatina lahun nasu fantalaqa ala wajhi. Maka kemudian ia memohonkan ampun untuk Umar. Setelah itu Umar bertanya, engkau akan pergi kemana? Ia menjawab, jika kamu bisa minta, maka mohonkanlah ampunan untukku. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan untuk diriku. Kemudian dia memohon ampun untuk Umar. Setelah itu Umar berkata, kemana engkau akan pergi? Kemudian akhirnya ketika itu maka dia menjawab, maka ketika itu aku akan pergi ke Kufah. Umar menawarkan, bolehkah aku menulis surat kepada pejabat pemimpin Kufah untuk membantumu? Ia menjawab, aku lebih senang menjadi orang biasa. Gak usah. Aku lebih senang menjadi orang biasa. Nah, kemudian setelah itu pada tahun berikutnya ada seorang terkemuka dari penduduk Yaman mengerjakan ibadah haji dan berjumpa dengan Umar. Kemudian Umar menanyakan kepada tentang Uwais. Orang itu menjawab, aku meninggalkan dia dalam keadaan sangat menyedihkan. Rumahnya sangat kecil dan miskin. Lalu Umar berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti kamu akan kedatangan seorang yang bernama Uwais bin Amir bersama dengan rombongan penduduk Yaman. Ciri-cirinya ia dari Murad dan Qoran, pernah berpenyakit belang, lalu sembuh kecuali sebesar dirham. Dia masih memiliki ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya dia bersumpah kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Jika kamu bisa, mintalah agar ia memohonkan ampun untukmu. Setelah pulang, orang itu menemui Uwais dan berkata, mohonkanlah ampunan untuk diriku. Uwais menjawab, sebenarnya kamulah yang selayaknya mendoakanku, karena kamu baru pulang dari pepergian yang baik, maka mohonkanlah ampunan untuk diriku. Ini menunjukkan bahwa hadis ini, ketika ada orang soleh, kita mohonkan supaya mereka mendoakan kita. Nah, ini kan kisahnya tentang Umar bin Khattab. Ketika Uwais al-Qarni datang, kemudian Umar meminta doa. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Kufah. Kemudian ada orang bertanya, Umar bertanya tentang bagaimana kondisi Uwais. Dan kemudian Umar menyampaikan, kalau kamu nanti ketemu tolong minta doa kepada orang tersebut. Kenapa? Karena doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah kemudian orang ini bertanya, apakah kamu pernah bertemu dengan Umar? Uwais menjawab, iya. Kemudian Uwais menyadari dan memohonkan ampun untuk orang itu. Sesudah itu orang-orang mengenalnya dan berbondong-bondong memintakan agar ia memohonkan ampun untuk mereka. Melihat yang demikian, Uwais pergi untuk menyendiri. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini adalah satu riwayat berbicara tentang ini. Wa fi riwayatin lahu an Umar, dalam riwayat Muslim dari kaitan dengan ini. Wa fi riwayatil Muslim aidan an Usair bin Jabir anna ahlal Kufah wafadu ala Umar anhum wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi Uwais. Maka dalam riwayat lain menyebutkan bahwa penduduk Kufah mengutus suatu rombongan untuk menghadap Umar. Di antara mereka ada seorang yang mengejek Uwais. Jadi menghinakan Uwais Al-Qarni tersebut, Uwais bin Amir tersebut. Kemudian maka faqala Umar menyampaikan, hal haunaka ahadun minal qaraniyin. Ya. Maka apakah di sini ada seorang yang berasal dari Qaran? Maka Uwais mendekat ketika itu, ya kemudian ketika itu ada enggak ya yang dari Qaran? Faja'a dzalika ar-rajul faqala Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul pernah bersabda, anna rajulan ya'tikum minal Yaman. Ada seseorang datang dari Yaman, yuqalu lahu Uwais. Maka dia berasal namanya adalah Uwais. La yada'u bil Yaman ghairu ummin lahu qad kana bihi bayadun. Fada Allah taala fa'adhabahu illa maudhi'a dinar aw dirham. Faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Maka ini mirip dengan riwayat tadi. Ada seorang bernama Uwais, berasal dari Yaman. Selain ibu yang ditaatinya, dia berpenyakit belang. Setelah berdoa, Allah mengabulkan, menyembuhkan penyakitnya kecuali hanya sebesar dirham atau dinar. Siapa saja yang berjumpa dengan orang tersebut, maka hendaklah kalian meminta supaya mendoakan, supaya dia mendoakanmu, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa fi riwayatin lahu an Umar, dari sahabat Umar bin Khattab, qala berkata, inni sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun pamuruhu falyastaghfir lakum. Sesungguhnya sebaik-baiknya tabi'in siapa? Bernama Uwais, orang yang bernama Uwais. Dia ini mempunyai ibu dan dia pernah berpenyakit belang. Maka mintalah kalian kepadanya agar memohonkan ampunan untuk kalian. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita punya teman orang-orang soleh. Kita bisa meminta doa kepada mereka. Maka di antara kebiasaan kita juga, ketika ada orang yang akan melakukan safar untuk menjalankan ibadah haji atau ibadah umroh, biasanya kita minta didoakan oleh mereka. Kenapa? Karena memang orang-orang ini orang-orang soleh, dan orang soleh kita boleh untuk meminta untuk kita meminta supaya kita didoakan oleh orang soleh tersebut. Maka kesimpulannya bahwa memohon doa kepada orang soleh yang masih hidup, maka ini tentu punya keistimewaan. Sebagaimana tadi ketika ada seorang sahabat ada seorang Uwais Al-Qarni, kadang orangnya biasa, tetapi ternyata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala orang ini punya kebaikan. Makanya tadi disebutkan dalam riwayat yang kedua, dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan ada orang mengejek, orang menyepelekan Uwais Al-Qarni. Tapi ternyata subhanallah, setelah tahu bagaimana kedudukan Uwais ini, maka ternyata Umar pun sampai meminta didoakan oleh Uwais Al-Qarni tersebut. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, dua hadis terakhir yang disampaikan di sini adalah tentang keutamaan mengunjungi orang soleh, berkumpul, bergaul, mencintai, dan memintakan ampun kepada mereka dan memohonkan supaya mereka mendoakan kita. Maka berikutnya adalah dari Umar bin Khattab, qala, beliau berkata, istadzantu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Aku pernah meminta izin untuk melaksanakan ibadah umrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adinali, kemudian Rasul memberikan izin kepadaku. Wa qala, kemudian Rasul bersabda, la tansana ya ukhayya min du'aik. Wahai saudaraku, ya, jangan lupa untuk mendoakan kami ketika engkau menjalankan ibadah umrah itu. Faqala, kemudian Umar mengatakan, kalimatun ma yasurruni annali bihad dunya. Ini adalah sebuah kalimat yang sangat menggembirakanku, dan ungkapan ini lebih berharga bagiku daripada dunia. Nah, ini pelajarannya adalah satu, bagaimana keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah ini menunjukkan bahwa bolehnya kita meminta didoakan oleh orang lain. Apalagi tadi orang soleh, ada orang yang sedang melakukan ibadah, maka ketika ada saudara-saudara kita akan menjalankan ibadah umroh, akan menjalankan ibadah haji, di antara hal yang harus kita yang penting kita mintakan kepada mereka supaya mereka mendoakan kita semuanya, sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain mengatakan, qala asyrikna ya ukhayya min du'aika. Wahai saudaraku, sertakan kami dalam doa-doamu. Hadisun sahihun. Hadis ini adalah hadis sahih, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala, kemudian Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah termasuk hadis hasan. Hadis terakhir yang kita bahas dalam bab ini adalah hadis dari Abdullah bin Umar. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba raqiban wa masyiya. Rasulullah SAW biasanya ketika beliau tinggal di kota Madinah, maka beliau biasa mengunjungi Masjid Quba, baik itu berjalan kaki ya, ataupun naik kendaraan. Fa yusalli fihi raka'atain, maka Rasul melaksanakan di tempat tersebut 2 rakaat. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bagi saudara-saudara kita semuanya, bagi kaum muslimin yang ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh, kemudian ada kesempatan untuk berkunjung berziarah ke Masjid Nabawi, maka jangan sampai melupakan sholat di Masjid Quba. Karena dalam satu riwayat disebutkan sholat sholat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah. Wa fi riwayatin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin raqiban wa masyian wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Rasul biasa melakukan itu adalah beliau berkunjung ke Masjid Quba, baik itu berjalan kaki atau naik kendaraan, dan itu beliau lakukan setiap hari Sabtu. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka kemudian setelah itu kebiasaan itu dilakukan oleh siapa? Oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang barusan disampaikan ini, maka banyak pelajaran bisa kita ambil. Yaitu adalah pertama, betapa pentingnya kita selalu mengunjungi orang-orang soleh. Ziyaratu as-salihin. Kita mengunjungi orang-orang soleh, berkunjung kepada mereka, meminta doa dari mereka, meminta nasihat dari mereka. Dan tentu ketika mengunjungi itu akan mendatangkan kebaikan sangat banyak. Kebaikan berupa pahala, kebaikan mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Kemudian kita juga penting selalu bergaul. Ya, kemudian apa pentingnya kita selalu berkumpul, bergaul dan mencintai orang-orang soleh. Bahkan tidak ada salahnya seandainya orang soleh pun kita meminta mereka kalau tidak memberatkan buat mereka untuk mengunjungi rumah kita, untuk mengunjungi tempat kita. Sebagaimana tadi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam biasa mengunjungi Rasulullah SAW, dan Rasul ketika itu bertanya, wahai malaikat Jibril, kenapa sudah lama engkau tidak mengunjungiku? Tidak sesering dulu engkau berkunjung kepadaku. Kemudian berikutnya adalah kaitan juga adalah waziyaratul mawadhi al-fadilah. Kita juga dianjurkan ya mengunjungi tempat-tempat yang istimewa, tempat-tempat yang mulia. Di antaranya tadi Rasulullah SAW berkunjung ke Masjid Quba. Kenapa berkunjung ke Masjid Quba? Karena sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan umroh. Artinya kita berkunjung ke Masjid Nabawi dalam rangka untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat dibanding masjid lain. Kita berkunjung ke Masjidil Aqsa karena sholat di situ sama dengan 500 kali sholat dibanding masjid lain. Kemudian kita berkunjung tentu ziarah ke Makkah Al-Mukarramah karena di situ ada Ka'bah Al-Musyarrafah. Kita melaksanakan sholat di situ karena sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat dibanding masjid lain, dan sekaligus kita menjalankan ibadah umroh. Artinya kita dianjurkan untuk mengunjungi tempat-tempat yang mulia. Salah satunya tadi Rasul biasa mengunjungi Masjid Quba diulang-ulang. Dalam riwayat disebutkan setiap Sabtu, dalam rangka tadi mengunjungi tempat-tempat istimewa, mengunjungi tempat-tempat itu. Dan ternyata setelah itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau melanjutkan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah bab yang sangat penting buat kita semuanya ketika kita selalu berkumpul dengan orang-orang soleh, mencintai mereka, bergaul dengan mereka, dan kita mengunjungi mereka untuk meminta nasihat dan lain sebagainya. Kemudian kita pun memohonkan doa dari mereka. Dan terakhir, kita dianjurkan untuk mengunjungi tempat-tempat istimewa, tempat-tempat yang disyariatkan untuk kita kunjungi karena keistimewaan tempat tersebut. La tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan memaksakan melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini adalah di antara tempat yang istimewa. Tapi tentu ada tempat-tempat lain. Kita banyak mengunjungi masjid dan kita sholat di masjid. Ini bagian dari aktivitas kita sehari-hari dalam rangka mengunjungi tempat-tempat istimewa. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sekira itu saja mungkin pembahasan kita di
Sore hari ini kaitan dengan pembahasan bab ke-45, bab tentang keutamaan kita berkunjung kepada orang-orang soleh, mencintai, bergaul bersama dengan orang-orang soleh, memohonkan doa dari mereka, ya. Kemudian juga kita mengunjungi tempat-tempat istimewa, dan itu tentu tempat-tempat yang dianjurkan secara syariat kaitan dengan keistimewaan tempat-tempat tersebut. Demikian kajian kita di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita semuanya untuk bisa bersama dengan orang-orang soleh, meneladani orang-orang soleh, dan kita pun menjadi orang-orang yang soleh, sehingga kita semuanya adalah akan menjadi orang-orang yang akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila qaumit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.